Kalau Husain Ja'far Al-Haddad ini, dia latar belakangnya orang Syiah. Harus waspada dengan kader-kader Syiah ini yang sekarang lagi bergerilya, terutama yang bernama Husain Ja'far Al-Haddad ini. Harus berhati-hati keberadaannya. Mereka berkeliling ke pesantren, mereka berkeliling ke seniman, mereka berkeliling ke satu tempat. Mereka ini, Husain Ja'far Al-Haddad ini adalah piaraan orang-orang Syiah yang ada duduk di pemerintahan. Tujuannya ingin mensyiahkan orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Asalkan kita teliti dengan benar satu persatu, maka disitulah Husain Ja'far Al-Haddad banyak sekali membela Syiah dan kepentingan Syiah. Salah seorang daripada Habib, yaitu Habib Husain Ja'far Al-Haddad, bagaimana status aslinya, karena kadang-kadang ada yang mengatakan yang bahwa dia termasuk golongan Syiah. Itu saja. Ya. Orang itu bisa dikenal pertama dari lingkungan keluarga. Yang kedua, orang itu bisa dikenal dari lingkungan pergaulan. Ya. Ketiga, orang itu bisa dikenal hakikatnya siapa dari di mana dia mengambil ilmu. Tempat belajar atau alma mater. Itu ya. Nah, kemudian orang juga dikenal kalau sudah jadi masyarakat atau sudah jadi tokoh, ya lingkungan setempat itu di mana dia hidup. Dikatakan at-tuyuru ala ashkaliha taqa. At-tuyuru, burung itu ala ashkaliha taqa. Sesuai dengan jenisnya dia akan hinggap bersama. Begitu. Merpati itu selalu hinggap bersama merpati-merpati. Tidak mungkin merpati akan hinggap ikut rombongan gagak. Tidak mungkin. Dan burung pipit, kata orang Jawa emprit, dia akan hinggap bersama dengan burung emprit atau pipit lainnya. Tidak mungkin dia akan kolaborasi ya, dengan burung elang. Dimakan ya, habis. Dikatakan at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Burung itu sesuai dengan jenisnya dia akan menggerombol, kumpul di situ, terbang bersama gitu ya. Maka Husain Ja'far Al-Haddad itu kalau kita tengok di mana dia belajar di pondok pesantren Yapi Bangil. Dan Yapi itu adalah pesantren terbesar Syiah di Indonesia. Satu, kalau kita kepingin tahu, kita buka status-statusnya. Status yang sekarang namanya istilahnya jejak digital. Jejak digitalnya itu tidak bisa berbohong. Saya ini ceramah kayak gini kan direkam. Apalagi ini live, kemudian direkam nggak dihapus dengan bapak itu. Apa yang terjadi? Maka saya mengatakan, saya anti Syiah. Selamanya orang yang mengatakan saya anti Syiah. Saya anti Wahabi, semuanya akan mengatakan anti Wahabi. Saya anti liberal, semuanya akan mengatakan saya ini anti liberal. Kalau Tengku Muhammad dikatakan, wah, Kiai Lutfi itu adalah tokoh NU garis lurus. Walaupun saya, enggak, tetap orang mengatakan seperti itu. Ya, karena apa? Dikatakan jejak digital. Sudah? Klik saja di situ jejak digital, asalkan kita teliti dengan benar satu persatu, maka disitulah Husain Ja'far Al-Haddad banyak sekali membela Syiah dan kepentingan Syiah. Itu pembela-pembela Syiah, terus mau diapakan? Mau diingkari? Bukan saya yang menulis, dia yang menulis. Ya kan? Kalau saya mengatakan, misalnya saya mau tobat kata orang Syiah, syaratnya ada. Kita biar percaya itu syaratnya ada. Jadilah orang seperti kami perang melawan Syiah. Karena Syiah adalah aliran sesat. Kalau mau mengaku jadi Ahlussunnah wal Jamaah, peranglah melawan Wahabi, peranglah melawan liberal, peranglah melawan Syiah dalam pemikiran. Begitu mestinya. Kalau diam saja, siapa mau percaya?
Apalagi di dalam Syiah itu ada ajaran namanya taqiyah. Apa taqiyah itu? Kemunafikan. Apa kemunafikan? Zahirnya, apa zahirnya ini? Luarnya, dia ini mengatakan A, tapi hatinya mengatakan B. Nanti kalau ada kesempatan, kalau orang sudah lupa ajaran A, aku akan mengajarkan B. Itulah taqiyah. Tapi kalau ikut perang, melawan, aliran yang dia pernah di dalamnya, ya oke. Kan gitu. Tanpa itu, no. Wah, no. Enggak, kita tidak bisa terima. Karena apa? Jejak digital betapa jahatnya. Orang yang telah salah dan terang-terangan dia menulis di Twitter dan di akun-akun lainnya. Ya itu. Itulah yang kita pegang. Karena bukti. Kalau dikatakan, loh, kok bisa dia kumpul dengan tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dia sedang bertaqiyah. Dia sedang bertaqiyah. Maka tidak salah juga orang mengatakan, walaupun tadi dikatakan at-tuyuru ala ashkaliyataqa, tapi ada istilah musang berbulu domba. Ngapain itu musang berbulu domba? Karena akan memakan domba-domba. Maka si musang akan menyamar sebagai domba. Yang repot dombanya ini dikasih tahu, Mbak domba, itu lo musang. Oh bukan, itu kawanku. Ini kan repot. Masalahnya kan di situ, Pak. Ya. Jelas? Nah, kalau saya selagi tidak ada pernyataan ikut perang bersama kami Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menghilangkan, membumi, hanguskan ajaran Syiah yang ada di Nusantara, tetap saja maka pengakuannya belum bisa diterima. Begitu. Jelas? Ini dengan memakai strategi dari ajaran taqiyah. Makna taqiyah itu adalah dusta. Apa yang diucapkan lain pula apa yang ia perbuat. Dalam ajaran Syiah ini, taqiyah itu adalah wajib. Bahkan sampai menduduki kedudukan fardu ain menurut orang-orang Syiah. Tidak dinamakan orang-orang Syiah kecuali mereka ini melakukan teori-teori taqiyah, berusaha untuk mencari pengikutnya dengan masuk ke beberapa tokoh ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama, dia ingin menunjukkan bahwa kedatangannya menunjukkan kedamaian, memberikan kebersamaan, lalu menunjukkan identitas aslinya orang-orang Syiah. Jauh-jauh hari kita ini telah diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kelompok radikalisme ini yang sok toleran, yang sok menyebar-nyebarkan toleransi dalam beragama, padahal mereka ini ingin menghancurkan Islam dari dalam, dan mereka ini ingin menghancurkan kedaulatan akidah ahli sunnah wal jamaah. Seperti kader-kader Syiah. Salah satunya adalah Husain Ja'far Al-Haddad. Makhluk yang satu ini asal dari Bondowoso, yang pendidikannya di Yapi Bangil. Dapat diketahui di Bangil itu dicetak kader-kader Syiah untuk mensyiahkan orang-orang ahli sunnah wal jamaah.
Husain Ja'far Al-Haddar ini adalah salah satu piaraan orang-orang Syiah yang duduk di pemerintahan untuk mengelabui, untuk masuk mempengaruhi, baik itu seniman-seniman yang sudah dikenal ahli sunnah wal jamaah, tokoh-tokoh, para kiai, para ustadz, para tuan guru. Dengan strategi liciknya orang-orang Syiah ini, ya, berusaha untuk mengelabui agar dagangan-dagangan mereka ini laku, agar mereka ini menjadi pengikut dari pengikutnya Khomeini. Na'udzubillah min dzalik. Dari mana tahu kalau Husain Ja'far Al-Haddar yang asal dari Bondowoso makhluk yang satu ini Syiah? Tentu kita ini meneliti terlebih dahulu. Mulai dari pendidikannya, dia itu keluaran dari pesantren Yapi Bangil. Sedangkan pesantren Yapi Bangil ini adalah pesantren yang mencetak kader-kader Syiah. Ya. Kemudian kita lihat bagaimanakah ocehan-ocehannya di Twitter, yang mana Husain Ja'far Al-Haddar ini selalu membela kelompok orang-orang Syiah, selalu membela kelompok orang-orang Syiah. Ini yang harus diketahui, ya, yang harus difahami. Selalu membela kelompok orang-orang Syiah. Di dalam ucapan-ucapannya salah satunya adalah, kenapa orang Syiah ini menolak 4 madhab? Itu ada dalam ocehan-ocehan Twitternya Husain Ja'far Al-Haddar ini. Di situ sudah kita dapat mendeteksi bahwa ini orang tidak beres. Nah, namanya orang tidak beres ini, semua tokoh-tokoh masyarakat, para habaib, para guru, para kiai, saya ingatkan untuk berhati-hati dengan adanya makhluk satu ini, Husain Ja'far Al-Haddar. Yang mereka pura-pura masuk di situ keseniman, kemudian mereka pura-pura masuk menjadi presenter di satu acara, di tempat-tempat yang lain. Semua ini adalah cara mereka untuk mencari pengikut. Dan kita dianjurkan untuk berhati-hati menghadapi mereka ini. Tidak ada lain memerangi mereka. Di mana Nabi Muhammad SAW jauh-jauh hari mengingatkan, sayati min ba'di qaumun nabzun yuqalu lahu rafidah. Akan datang setelah aku meninggal ini sekelompok kaum yang menamakan rafidah, orang-orang yang menolak. Fa idza adraktumuhum faqtulhum fa innahum musyrikun. Kalau kau mendapatin mereka, perangi mereka. Bukan duduk dengan mereka, asyik dengan mereka. Ini orang-orang licik. Orang-orang yang pro terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka pura-pura menghantam Amerika agar simpatisan orang-orang terhadap orang-orang Iran ini makin bertambah. Tuh, lihat orang Syiah musuh dengan orang-orang Amerika. Lihat bagaimana Syiah sangat toleransi. Bohong. Syiah tidak pernah mengobarkan toleransi. Di Indonesia ini hendaklah para tokoh-tokoh masyarakat, para habaib, para kiai, para ustadz berpikir jernih, untuk mengetahui satu hal ini.
Kalau mereka beralasan dengan alasan toleransi, Syiah sangat toleransi, kenapa tidak dimulai dari Iran? Di mana tokoh-tokoh Syiah yang ada di Indonesia ini hampir 70-90% berpendidikan di Iran. Di Iran sendiri mulai dari zaman Khomeini tidak ada yang namanya toleransi. Orang-orang ahli sunnah wal jamaah mendapatkan perilaku yang sangat kejam. Masjid-masjid dirobohkan, tokoh-tokoh ahli sunnah wal jamaah dipenjara dan disiksanya. Mana ada toleransi? Tidak ada toleransi di Iran, tidak ada. Kenapa tidak dimulai dari sana? Karena di Iran itu sendiri orang-orang Syiah menjadi mayoritas. Di Indonesia ahli sunnah wal jamaah menjadi mayoritas. Sehingga minoritas orang-orang Syiah ini memakai strategi dari strategi orang-orang Syiah tadi dengan berstrategi takiyah untuk mengelabui, untuk membujuk orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Dan ini sangat berbahaya. Pada waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah tentang alamat dari alamatnya orang-orang Syiah tadi ini. Kata Nabi, "Yantahiluna hubba ahlil bait wa laysu kadhalik wa alamatu dhalika yasabbuna Abu Bakr wa Umar." Mereka mengaku-ngaku mencintai ahlul bait, keluarga Nabi, tapi sebenarnya mereka tidak cinta. Mereka tidak cinta. Alamatnya, mereka mencaci maki Abu Bakar, mereka mencaci maki Umar. Di mereka ini pura-pura saja. Kalau mereka ini mencintai ahlul bait itu pura-pura saja. Makanya dalam ajaran-ajaran orang-orang Syiah, mulai dari Syiah Zaidiyah, mengaku bahwa bermadhab kepada ahlul bait. Syiah Ja'fariyah mengaku bermadhab kepada ahlul bait. Syiah Ithna Asyariyah, yang mana Syiah Ithna Asyariyah ini adalah Syiah yang paling sesat di Indonesia, mengaku bermadhab kepada ahlul bait. Zaidiyah, Ismailiyah, Ja'fariyah, Ithna Asyariyah, semuanya saling mengkafirkan satu sama yang lain. Apakah masuk akal pendiri dari madhab ahlul bait, yaitu ahlul bait sendiri, saling mengkafirkan satu sama yang lain? Ini sudah jauh dari akal sehat. Ini sudah jauh dari pemikiran akal sehat. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya. Maka dari itu kita ini harus betul-betul memperhatikan. Jangan sampai hal yang demikian ini mempengaruhi kita. Jangan sampai ajaran-ajaran ini merusak dari tata cara akidah ahli sunnah wal jamaah. Oh, ini harus hati-hati. Ya, harus hati-hati, super hati-hati. Harus super hati-hati. Ini yang harus kita perhatikan. Tidak ada yang namanya madhab ahlul bait, itu tidak ada. Madhab ahlul bait tidak ada. Yang ada, ahlul bait itu bermadhab, berakidah ahli sunnah wal jamaah. Bisa kita kaji, kita lihat bagaimanakah jauh-jauh hari Kiai Hasyim Asy'ari ini mengingatkan Nahdiyin untuk supaya hati-hati terhadap kelompok orang-orang Syiah ini. Kelompok ini berbahaya. Kelompok ini sangat berbahaya. Dan tidak sedikit pun dari fatwa-fatwa Kiai Hasyim Asy'ari yang memberikan jalan untuk orang-orang Syiah. Maka dari itu harus waspada dengan kader-kader Syiah ini yang sekarang lagi bergerilya
terutama yang bernama Husain Ja'far Al-Haddar ini, harus berhati-hati keberadaannya. Mereka berkeliling ke pesantren, mereka berkeliling ke seniman, mereka berkeliling ke satu tempat. Mereka ini, Husain Ja'far Al-Haddar ini adalah piaraan orang-orang Syiah yang ada duduk di pemerintah. Tujuannya ingin mensyiahkan orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Dan ini harus hati-hati, berhati-hati. Ya, kalau kita ini tidak berhati-hati akan ikut. Karena ajaran-ajaran di dalamnya ini penuh dengan dusta. Strategi-strategi licik yang ada di dalamnya ini penuh dengan dusta. Ini harus hati-hati. Maka dari itu banyak buku-buku dari tim fatwa MUI ya sudah menjelaskan tentang kesesatan kelompok orang-orang Syiah ini. Jauh-jauh hari sudah mengingatkan. Salah satunya saya anjurkan untuk lebih banyak membaca buku yang berjudul Mengenal Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia. Sekali lagi, ya, mengenal penyimpangan Syiah di Indonesia. Di sini juga diambil dari fatwa-fatwa ucapan pendiri NU, Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Hasan Basri, kemudian Buya Hamka, dan tokoh-tokoh intelektual ahli sunnah wal jamaah yang lain, agar kita tidak mudah terpengaruh atau dipengaruhi oleh orang-orang Syiah ini yang berusaha dengan berbagai macam cara untuk mempengaruhi orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Kalau Husain Ja'far Al-Haddar ini, dia latar belakangnya orang Syiah. Dari keluarganya memang orang Syiah. Dia belajar di pondok namanya Yapi di Bangil, Yayasan Pesantren Islam, dan itu pesantrennya Syiah. Lalu Husain Ja'far ini menulis buku tentang biografi ulama Syiah, namanya Fathulullah, dan di bukunya ada pengantarnya tokoh Syiah namanya Jalaluddin Rahmat. Jadi memang Syiah semua. Dan Husain Ja'far Haddar ini podcastnya di YouTube itu sering dengan pendeta-pendeta. Dan kalau diperhatikan ya, saya pernah dapat kiriman videonya dari kawan-kawan. Di video-videonya itu kadang membenarkan ajaran Kristen. Dia pernah mengakui bilang Nabi Isa disalib. Orang Islam nggak boleh mengakui Nabi Isa disalib karena bertentangan dengan Al-Quran. Kalau ada orang Islam mengakui Nabi Isa disalib, itu murtad, kufur. Jadi dia ini memang agak liberal. Lalu ketika Husain Ja'far ini dialog dengan pendeta, ditanya, kalau ada orang Islam masuk Kristen atau orang Kristen masuk Islam, gimana menurut kamu? Bagi saya gak masalah, gak apa-apa, katanya. Loh, gak boleh seperti itu. Artinya harus punya kepedulian pada agama Islam. Sabda Rasulullah SAW, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, berarti bukan bagian dari mereka. Bagian dari siapa? Berarti bagian dari orang-orang munafik kalau begitu. Jadi kalau kita perhatikan dari podcast-podcastnya, apa namanya ya, postingan-postingannya, postingan videonya, juga latar belakangnya Husain Ja'far Al-Haddar ini orang Syiah dan liberal. Ahlus sunnah wal jamaah gak boleh menjadikan orang seperti dia sebagai rujukan, apalagi memang sepertinya bukan ahli ilmu.
dari omongan-omongannya itu banyak akal-akalan, nggak ada ilmunya. Saya kira seperti itu, wallahu a'lam. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك.